Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab kita, yaitu kitab Imamat. Hari ini kita akan masuk dalam Imamat pasal 11 ayat ketiga hingga ayat ke-8 yang saya akan bacakan dalam terjemahan lama. Daripada binatang yang berkaki 4 segala yang kukunya terbelah 2, yaitu yang bersiratan kukunya serta yang memamah biak, bolehlah kamu makan. Tetapi tiada boleh kamu makan daripada segala yang memamah biak saja, atau yang terbelah kukunya saja, seperti onta, karena sesungguhnya ia memamah biak, tetapi kukunya tiada terbelah, maka haramlah ia kepadamu. Dan kelinci, karena sesungguhnya pun ia memamah biak, tetapi kukunya tidak terbelah, maka haramlah ia kepadamu. Dan kawelu, karena sesungguhnya pun ia memamah biak, tetapi kukunya tiada terbelah, maka haramlah ia kepadamu. Dan nagi babi, karena sesungguhnya pun kukunya terbelah 2, ia pun bersiratan kukunya, tetapi ia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Ayat 8, janganlah kamu makan daripada dagingnya, dan jangan pula kamu menjamah bangkainya, maka haramlah ia kepadamu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Imamat pasal 11 ayat ketiga hingga ayat 8 itu berbicara tentang binatang darat, syarat-syarat binatang darat yang boleh dimakan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, binatang memamah biak itu makan rumput, binatang pemakan daging itu makan daging dan darah. Sebelum dosa masuk, binatang makan rumput dalam Kejadian pasal 1 ayat 30. Tapi sesudah dosa masuk, maka binatang-binatang buas makan daging dan darah. Rumput itu artinya perkara-perkara yang dicari orang-orang yang wajar, tak berpikir dosa. Daging itu artinya perkara-perkara yang dikejar karena dosa semata-mata. Darah itu artinya jiwa. Dalam Kejadian 9 ayat keempat, darah binatang itu sama dengan jiwa kebinatangannya. Jadi saudara-saudariku, binatang memamah biak ialah pekerjaan, sekolah, pergaulan, macam-macam bentuk kehidupan yang hidup dari rumput atau perkara-perkara yang wajar dan yang baik. Dengan kata lain, segala perkara-perkara yang halal. Binatang pemakan daging adalah pekerjaan, usaha, sekolah, rekreasi, dan lain-lain bentuk kehidupan yang semata-mata dikejar orang yang jatuh dalam dosa. Ini haram bagi orang beriman. Jelaslah bahwa orang beriman hanya boleh makan atau memakai perkara-perkara yang halal. Meskipun begitu, orang Israel hanya boleh makan dagingnya saja dari binatang halal, tetapi darahnya tidak boleh. Imamat 17 ayat ke-10 hingga ayat 11, Ulangan 12 ayat 15 dan ayat ke-16. Meskipun satu pekerjaan sudah halal, misalnya seorang supir, tetapi darahnya dalam arti tanda kutip tidak boleh dimakan bersama. Misalnya boleh bekerja pada majikan orang duniawi asal pekerjaannya halal, boleh menerima gajinya, tetapi jangan sifat kebinatangan dari orang-orang duniawi itu ikut masuk. Sekolah yang baik, perdagangan yang baik, hubungan keluarga yang baik, dan lain-lain, semua dapat dipakai, tetapi darahnya dalam arti tanda kutip jangan, sifat kebinatangan di dalamnya jangan diminum. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau pekerjaan, sekolah, hubungan, dan lain-lain itu tidak dapat dipisahkan dari ketularan tabiat atau jiwa kebinatangannya. Misalnya bekerja pada perusahaan yang mengharuskan ia juga ikut berdosa, menipu, dan sebagainya, maka pekerjaan atau bentuk kehidupan itu sudah menjadi seperti binatang, mati darah tertahan. Darahnya harus dicucurkan keluar saat Imamat 3 ayat 17, Imamat 7 ayat ke-26, dan lain-lain. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hal-hal dalam dunia yang boleh dipakai oleh orang-orang beriman, yaitu hal-hal yang masih dapat dikerjakan dan dilakukan dengan benar menurut
firman Tuhan. Baik pekerjaan, baik sekolah, baik hubungan keluarga, dan lain-lain. Sekalipun ada kontak dengan orang-orang dunia, asal jiwa kebinatangannya jangan masuk dalam kita. Inilah binatang memamah biak yang halal, yang boleh dimakan, tetapi tanpa darahnya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berbicara tentang kuku terbelah dua, bersiratan. Kuku itu menguatkan berdiri dan perjalanan kaki. Kuku-kuku ini mutlak perlu, lebih-lebih binatang-binatang ini, onta, kelinci, kawelu, ini najis sebab kukunya tidak terbelah dua. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua kuku untuk berjalan itu artinya perjalanan kembar dalam dunia yang fana ini. Misalnya, makan bagi orang-orang beriman bukan hanya untuk hidup sehat, tetapi juga untuk hidup bagi Tuhan. Begitu pula bekerja bagi anak-anak Allah, bukan sekedar untuk nafkah, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Dalam segala perkara yang kita buat itu harus disertai dengan syukur dan dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat ke-17. Hidup kekristen yang normal tidak boleh terbagi dua, sebagian rohani, sebagian jasmani, dan tidak ada sangkut pautnya antara kedua bagian ini. Tidak boleh. Dalam segala perkara kita harus hidup bagi Allah. Filipi 1 ayat ke-21. Sebab itu baik di gereja atau di rumah, di kantor, di sekolah, di rekreasi, dan di mana saja kita harus hidup bagi Tuhan, memperkenankan Tuhan. Bahkan Paulus berkata juga mati untuk Tuhan. Roma 14 ayat ke-8. Semua bagi Tuhan ini harus ada hubungannya dengan Allah dan harus di dalam kesuciannya. Jadi orang Kristen bukan hanya di gereja, tetapi juga di mana-mana. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bicara tentang babi, kuku kembar tetapi tidak memamak biak. Ia ingat Allah selalu, ia suka berkorban bagi Allah, tetapi tidak memamak biak. Artinya dalam pekerjaannya ia najis, penuh tipu dan pemerasan. Mungkin di gereja aktif, tetapi dalam pekerjaannya penuh perkara-perkara korupsi, penuh perkara-perkara perzinahan, penipuan, dan sebagainya. Orang seperti ini di hadapan Allah seperti babi. Dia menghisap darah dan makan perkara-perkara kedagingan dalam pergaulan dan sebagainya. Saya dalam Wahyu 2 ayat ke-13. Rekreasinya najis, atau pekerjaannya, atau tradisinya, atau di sekolahnya pun dengan daging dan tabiat binatang. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentang kelinci, betul pekerjaannya, ya kan? Rekreasinya dan hidupnya tidak bersumber dari dosa, tetapi ia tidak hidup bagi Allah, tidak ada kena-mengena dengan Allah, kecuali waktu di gereja. Hidup semacam ini akhirnya juga akan menjadi najis. Sebab apa? Tanpa Allah tidak mungkin hidup suci, baik itu di sekolah, di dalam perdagangan, dalam pekerjaan dan sebagainya. Di mana-mana kita harus hidup benar, suci di hadapan Allah, dan ini harus dengan Allah. Galatia 5 ayat 16, Roma 8 ayat 31. Tanpa Allah tidak bisa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata jangan makan dagingnya, jangan menjamah bangkainya, itu menjadi najis. Artinya kalau masih hidup boleh dipegang, tetapi tidak boleh dimakan. Waktu mati dipegangnya pun tidak boleh. Jangan makan dagingnya. Biar orang kafir makan perkara-perkara haram yang meskipun lesat, kita jangan. Mereka tidak peduli kesucian, mereka menipu, mereka mencuri. Juga anak-anak Tuhan seperti ini tidak pernah memperhatikan jam-jam doa. Sekali lagi, anak-anak Tuhan
seperti tidak pernah memperhatikan jam-jam doa, kebaktian, apalagi masa teduh. Jangan iri dalam Mazmur 73 ayat 1 hingga ayat 10. Jangan iri akan keuntungan haram. Mazmur 37 ayat pertama serta ayat kedua, ayat 7 serta ayat ke-8. Ingat Mazmur 49 ayat 17 dan ayat ke-18. Biarlah orang kafir ini menjadi najis, juga beberapa orang-orang beriman. Tapi jangan kita meniru. Orang yang najis akan menuai pasti. Sebab itu menaburlah dalam kesucian dan kebenaran. Orang-orang suci Tuhan pasti diberkati. Orang-orang suci Tuhan, orang-orang suci Tuhan pasti itu diberkati pakai iman. Jangan seperti anak sulung yang bodoh, pasti lebih indah berjalan dengan Tuhan. Lihat Daud, Hizkia, Ibrahim dan sebagainya. Roma 6 ayat ke-23, upah dosa itu maut. Inilah hasil orang-orang kafir yang hidup dalam dosanya. Jangan dijamah. Makan itu sama dengan merasakan perkara-perkara najis. Sekali lagi, makan itu sama dengan merasakan perkara-perkara najis. Itu sama juga dengan dosa. Menjamah itu sama dengan ikut campur, sekalipun belum merasakannya dan ingin. Ini sudah menjadi dosa dalam pikiran dan hati kita. Jangan menjamah perkara-perkara yang najis. Bapak Ibu dalam yang dikasih Tuhan, babi. Sekarang kita beralih tentang babi. 2 Petrus 2 ayat ke-20 hingga ayat 22, Matius 7 ayat ke-6. Orang yang tidak bertobat akan kembali berulang-ulang makan daripada perkara-perkara yang najis, baik dalam pekerjaan, baik dalam pergaulan, rekreasi, sekolah, dan lain-lain. Jangan menjadi babi. Kemudian onta, Matius 19 ayat ke-24, Markus 10 ayat ke-25, Lukas 18 ayat ke-25. Orang kaya yang kikir, yang tamak, bercintakan uang, kata Tuhan Yesus, itu seperti onta yang tidak masuk lubang jarum. Hidupnya benar, tidak mencuri, tidak menipu dan sebagainya. Itu sama dengan memamah biak, tetapi terikat, bercintakan uangnya, tidak memuliakan Allah dengan uangnya. Ia lupa bahwa semua itu dari Tuhan. Hosea 2 ayat ke-7, Roma 11 ayat 36, 1 Korintus 4 ayat ke-7, dan 1 Samuel 2 ayat ke-7. Ukuran untuk onta tidak masuk lubang jarum, susah selamat, sebab bercintakan akan mamon. Orang seperti ini penuh tipu dan dusta untuk mendapat lebih banyak. 1 Timotius 6 ayat ke-9 hingga ayat ke-10. Bagi mereka lebih baik berkelahi, melanggar hukum-hukum Allah, daripada kehilangan uang. Satu kali Tuhan akan membuat akhir dari segala kekayaannya yang tidak tetap itu. Yeremia 51 ayat ke-13. Tuhan berkata, cukup sampai di sini. Sebab itu jangan bertuhankan harta, tetapi pakailah harta untuk memperkenankan Allah. Lukas 16 ayat ke-9. Kita akan masuk tentang kelinci. Heran, kan? Ia dipuji Allah. Mengapa? Sebab ia ada di dalam batu gunung, yaitu Kristus. Amsal 30 ayat ke-26, Mazmur 104 ayat ke-18. Inilah orang-orang yang bertobat. Sekarang ia tinggal di dalam Tuhan, lalu sebagai kuatnya. Lalu antara rohani dan jasmani tidak ada hubungannya. Ia berjalan sendiri dalam perkara-perkara jasmani, akhirnya ia jatuh. Tetapi sekarang ia berharap Tuhan sepenuh dalam segala perkara-perkara jasmani juga, maka Tuhan menjadi kekuatannya. Bapak Ibu saudaraku, haraplah pada Tuhan sepenuh, jangan pada kuat manusia. Yeremia 17 ayat ke-5. Saya akan mencoba sebuah lagu, dan saya berharap lagu ini menjadi
kekuatan bagi kita, supaya kita semakin hari boleh memuliakan nama Tuhan. Maka perkataanmu telah taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Haleluya. Sampai di sini kita akan berjumpa besok hari. Tuhan Yesus memberkati.